Jadi memang beberapa menyebutkan ada yang tidak membuktikan, ada beberapa yang menunjukkan bahwa memang ada hubungannya. Kalau gadget kan pakainya gelombangnya radio frekuensi. Nah, radio frekuensi kan itu tetap dia akan mempengaruhi area yang sering terpapar. Selanjutnya soal gadget nih dok. Pernah ada berita sih yang menyebar di grup WhatsApp yang mengatakan kalau gadget itu bisa menyebabkan kanker. Konfirmasinya sih hoax. Tapi kalau dari dokter sendiri ada dunia kedokteran sebenarnya gimana sih dok? Sebenarnya kalau untuk penelitian tentang gadget menyebabkan kanker itu masih banyak diteliti sih. Jadi memang beberapa menyebutkan ada yang tidak membuktikan, ada beberapa yang menunjukkan bahwa memang ada hubungannya. Cuman kalau untuk penelitian gadget itu sendiri terhadap terjadinya kanker itu kan memang penelitiannya cukup panjang, bisa bertahun-tahun. Penggunaan gadget lebih dari 10 tahun itu bisa mempengaruhi juga gitu. Cuman kan kalau dari penelitian kan kita masih sangat bervariatif ya ininya jenis gadgetnya, dan kita tidak bisa menentukan sebenarnya berapa sih persentase dia benar-benar menggunakan gadgetnya kayak gitu. Jenis gadgetnya juga seperti apa gitu kan, kita tidak bisa yang benar-benar meminta dia hanya menggunakan satu gadget dalam waktu yang cukup panjang gitu. Bahkan sekarang aja setahun 2 tahun pasti orang udah ganti gadget yang model baru, lebih terbaru lagi gitu. Jadi makanya penelitiannya lebih sulit dibandingkan penelitian yang tidak menggunakan gadget. Cuman pada gadget sendiri sebenarnya kalau yang mengetahui itu ada keterangannya di gadgetnya itu sendiri. Jadi di bagian pengaturan itu ada juga, kalau gadget kan pakainya gelombangnya radio frekuensi. Nah, radio frekuensi kan itu tetap dia akan mempengaruhi area yang sering terpapar. Nah, cuman seberapa radio frekuensi yang mengenai atau yang terpancar dari si HP itu kan juga mempengaruhi juga. Nah, di HP itu bisa dicek, tapi nggak semuanya HP ada. Jadi memang HP-HP yang memang dia sudah mencantumkannya biasanya ya itu berapa ininya sih nggak dicantumkan ya. Memang dicantumkannya biasanya si HP itu sudah memenuhi nggak penggunaan radio frekuensi, pancaran radio frekuensinya yang maksimalnya itu berapa gitu. Cuman memang kalau gadget dibandingkan yang faktor risiko yang tadi kayak ronsen atau sinar matahari atau sinar gamma kayak gitu ya memang lebih sangat rendah dibandingkan yang itu. Cuman kalau paparannya itu dalam waktu yang cukup panjang dan paparannya itu mengenai langsung ke tubuh itu bisa menjadi faktor resiko juga gitu. Semua tetap beresiko. Jadi microwave itu pun juga microwave, penggunaan semua elektronik kayak komputer yang pakai wifi kayak gitu kan juga, HP yang menggunakan yang biasa tanpa menggunakan wifi dengan yang menggunakan wifi juga frekuensi dari radio frekuensinya juga berbeda, lebih tinggi yang wifi gitu. Jadi makanya kalau misalnya tidak menggunakan HP yang berlebihan ya itu lebih mengurangi faktor resiko, apalagi penggunaan HP pada usia-usia yang usia dini itu akan ya tetap lebih mempengaruhi karena otomatis ketika usia dini paparan yang mengenai kulit itu juga lebih tinggi. Tuh misalnya digunakan biasanya kan di telinga ya, di area kepala. Nah kayak gitu paparan yang terkena kan otomatis ketika dewasa volume wajahnya dan yang ketika masih kecil itu kan volumenya berbeda. Otomatis paparannya juga lebih besar yang anak kecil dibandingkan yang orang dewasa. Gitu. Jadi bisa berpotensi ya, dok, ya. Bisa menjadi salah satu faktor risiko. Oke, berarti bukan mitos, ya ada faktanya. Ya. Nggak hanya satu spesifik satu kanker aja ya kalau gadget ya udah, karena sering dipakai di telepon atau misalnya tidur sering ada tidur kadang di dekat HP itu bisa ngaruh ke otak gitu ya. Ya, jadi ya tergantung ininya, tergantung letaknya itu di mana. Karena kan radio frekuensi itu
tidak selebar seluruh tubuh. Jadi radiofrekuensinya tuh selebar ya, HP-nya itu tergantung antenanya itu di mana. Jadi letak semakin dekat tubuh itu dengan antena si radiofrekuensinya itu akan lebih tinggi resikonya. Terus yang sering disakuin, kadang kan disaku di celana. Nah, itu apalagi kalau untuk laki-laki itu kan produksi spermanya kan di dekat situ, otomatis akan mempengaruhi kualitas sperma, mempengaruhi juga tingkat kesuburannya, gitu juga. Jadi lebih baik HP itu jangan terlalu dekat dengan tubuh gitu. Jadi kalau telepon pun juga kalau bisa ya pakai ini headset gitu, jangan langsung HP didekatkan dengan telinga itu, otomatis juga akan lebih beresiko dibandingkan yang tidak langsung gitu juga.